Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Lufti Luftansa Nugraha. Di sini saya mau mempresentasikan tentang apa yang saya pelajari, karena sebentar lagi saya akan mengikuti SKB di CPNS. Kemarin udah sempat ikut SKD dan sekarang mau coba belajar tentang SKB dan katanya kan ada teknik learn, teach, sorry learn, do, and teach. Nah, kemarin udah sempat learn, terus bikin presentasinya do. Nah, sekarang mau teach tentang apa yang saya pelajari. Jadi, saya mau mempresentasikan tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional atau biasa disebut Riparnas. Ini itu ada di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011. Langsung kita mulai ya. Pertama itu apa sih pembangunan sebelum kita jauh ke Riparnas gitu, kita harus paham dulu apa sih arti pembangunan. Jadi pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi, dan pengendalian dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki. Jadi pembangunan itu adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi kita kalau misalnya mau membangun sesuatu itu berarti kita mau merubah ke arah yang lebih baik. Misalnya pembangunan gedung-gedung di kota-kota besar itu kenapa? Yaitu karena kita mau melakukan perubahan ke arah yang lebih baik supaya jadi metropolitan, supaya lebih berkembang daerah tersebut dan lain-lain. Setelah pembangunan kita harus mengetahui tentang kepariwisataan. Karena kan ini mengenai Riparnas, rencana induk pembangunan kepariwisataan. Nah, makanya kita harus mengetahui kepariwisataan juga artinya apa. Jadi kepariwisataan itu adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi dan multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, dan pemerintah daerah juga pengusaha. Jadi kepariwisataan ini kompleks banget ya, jadi harus melibatkan banyak pihak. Kegiatannya itu harus melibatkan banyak pihak, entah itu wisatawan, masyarakat setempat, ataupun pemerintah. Jadi benar-benar kompleks, yaitu adalah kepariwisataan. Gitu ya, kita udah mengetahui apa arti pembangunan, apa arti kepariwisataan. Lanjut ya ke next slide. Nah, di sini ada beberapa definisi-definisi dari pengertian di istilah-istilah kepariwisataan gitu. Yang ada yang tercantum di Riparnas. Pertama itu adalah DTP atau disebut juga daerah tujuan pariwisata, yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata. Sini adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dalam melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Jadi destinasi pariwisata ini dalam cakupan yang luas, kan yang sempitnya itu adalah daya tarik wisata, misalnya Seminyak, misalnya daerah Seminyak kan ada pantai, nah itu adalah daya tarik wisata. Nah untuk destinasi pariwisatanya itu adalah Bali misalnya, itu jadi lebih luas. Jadi di Bali itu ada apa aja, ada Seminyak, ada pantai di Canggu misalnya, terus kemudian ada Jimbaran, misalnya juga ada fasilitas umumnya, apa fasilitas pariwisatanya apa aja, aksesibilitas untuk ke sana tuh mudah atau enggak gitu kan, serta masyarakat yang saling terkait dalam melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Selanjutnya ada kawasan strategis pariwisata nasional atau sering disingkat KSPN. Seperti itu, memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
Jadi KSPN ini adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata. Jadi ini lebih luas lagi karena ini bersifat nasional gitu. Jadi pengembangan pariwisatanya punya pengaruh penting ke perekonomian negara Indonesia. Selanjutnya, tadi kan kita udah tahu di daerah tujuan pariwisata itu ada aksesibilitas. Nah, aksesibilitas itu apa sih? Aksesibilitas pariwisata itu adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata. Jadi, aksesibilitas itu yang tadi saya bilang adalah kemudahan atau caralah dari kita kan misalnya dari wilayah asal mau ke destinasi pariwisata. Nah, di antara itu adalah perjalanan kan. Nah, perjalanan itu tuh dicapainya bagaimana, aksesibilitasnya gimana? Mungkinkah menggunakan transportasi umum, bis atau kereta, udara, ataupun laut, seperti itu. Jadi harus tahu aksesnya itu dari wilayah asal ke destinasi pariwisata itu bagaimana. Selanjutnya adalah pemberdayaan masyarakat. Apa sih pemberdayaan masyarakat? Jadi di sini pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam memajukan kualitas hidup kemandirian dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan. Jadi, pemberdayaan masyarakat ini adalah upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakatnya untuk lebih baik, intinya kayak gitu. Jadi kita harus menyadarkan masyarakat dengan upaya-upaya tertentu agar masyarakat tersebut bisa hidup lebih layak dan lebih baik ke depannya gitu. Lanjut ya ke next slide. Nah, di sini ada pengertian dari industri pariwisata. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Jadi di sini itu melibatkan beberapa pihak, jadi nggak satu pihak aja. Makanya di sini disebut kumpulan usaha pariwisata. Apa aja sih usaha pariwisata? Banyak. Nanti kita belajar. Jadi usaha pariwisata itu banyak dan kumpulannya itu tergabung menjadi sebuah industri pariwisata gitu. Lalu apa sih kelembagaan kepariwisataan? Jadi kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan. Nah, di sini sih singkatnya kalau menurut pemahaman aku, kelembagaan kepariwisataan itu adalah sebuah organisasi. Jadi misalnya dalam suatu objek wisata itu ada hierarkinya, terus ada pengurusnya siapa, terus pokoknya ada ya jelas gitu struktur organisasinya di dalam suatu daya tarik wisata. Kayak gitu. Eh, itu juga supaya si daya tarik wisata itu lebih bisa berjalan dengan baik. Karena kalau misalnya nggak ada orang yang fokus untuk mengurus hal tersebut, misalnya nggak ada yang organisasi yang mengurus daya tarik wisata tersebut, itu pasti daya tarik tersebut tidak bisa maju gitu, karena nggak ada gitu yang ngurusnya. Jadi makanya adalah kelembagaan kepariwisataan. Selanjutnya, itu adalah organisasi kepariwisataan. Ini sih hampir sama dengan kelembagaan kepariwisataan, cuman lebih sempit gitu. Jadi di sini pengertiannya adalah institusi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan. Nah, ini lebih sempit dari kelembagaan kepariwisataan gitu. Kalau kelembagaan kepariwisataan itu jadi kesatuan dari beberapa unsur gitu. Misalnya ada organisasi kepariwisataan, ada pemerintah. Jadi harus
lebih luas gitu kalau kelembagaan kepariwisataan. Tapi kalau organisasi kepariwisataan itu lebih sempit. Sertifikasi. Apa sih sertifikasi? Jadi sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu, produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan. Jadi di dalam industri pariwisata itu ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Misalnya ada standar-standar tertentu yang harus dipenuhi. Nah, untuk itu maksudnya pemerintah biasanya mengadakan program sertifikasi apakah usaha tersebut kompeten atau tidak, ataupun apakah orang tersebut kompeten atau tidak di bidang pariwisata gitu, supaya kita bisa menilai seseorang atau usaha tersebut itu sesuai nggak dengan standar operasional di kepariwisataannya gitu. Jadi ada standarnya. Untuk itu makanya ada juga sertifikasi gitu. Selanjutnya adalah pemasaran pariwisata. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata, dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan. Jadi samalah seperti kita bisnis atau kita usaha, kita juga harus punya marketingnya. Nah, sama juga pariwisata butuh juga untuk dipasarkan atau butuh juga untuk dipromosikan seperti itu. Makanya adalah pemasaran pariwisata untuk mempromosikan sebuah daya tarik wisata atau pariwisataan di wilayah tertentu, ataupun tadi kawasan kepariwisataan nasional itu tetap harus dipromosikan ke luar gitu agar bisa diketahui oleh banyak orang gitu. Selanjutnya, misi pembangunan kepariwisataan. Misi itu mungkin tujuan ya. Tujuannya adalah destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, sama kelembagaan kepariwisataan. Jadi misi pembangunan kepariwisataan itu ingat ada 4. Ada destinasi, pemasaran, industri, sama kelembagaan. Jadi yang pertama itu ingin kayak gimana sih destinasi pariwisatanya supaya lebih baik, itu harus aman, pasti ya, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional sama daerah dan masyarakat. Jadi siapa sih yang nggak ingin misalnya kita mau mempromosikan suatu destinasi pariwisata tapi belum aman. Nah, kita kan nggak bisa kayak gitu kan, maksudnya lebih baik jika destinasi tersebut itu aman dan nyaman. Jadi banyak orang yang bisa mengunjungi destinasi tersebut. Yang kedua adalah industri pariwisata. Jadi industri pariwisatanya ingin yang seperti apa sih? Yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, bertanggung jawab terhadap lingkungan alam, dan sosial budaya. Nah, industri pariwisatanya juga harus bertanggung jawab terhadap lingkungan alam. Enggak semata-mata untuk mengembangkannya itu harus misalnya dengan cara apapun gitu. Nah, enggak. Jadi harus responsibel sama alam. Misalnya makanya ada ekoturism supaya lingkungan tersebut bisa dinikmati oleh semua orang, sampai ke keturunan kita juga bisa menikmati. Langkah lebih baiknya seperti itu kan. Kalau kita merusak ataupun tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan alam, ya rusaklah lingkungan tersebut. Nggak bisa dijadikan destinasi pariwisata untuk dalam jangka waktu yang lama gitu. Yang ketiga adalah pemasaran pariwisata. Jadi pemasaran pariwisatanya itu harus sinergis, unggul, bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan Nusantara dan mancanegara. Jadi pemasarannya itu inginnya dipromosikan nggak hanya di dalam negara Indonesia aja, nggak hanya dari wisata lokal aja, tapi juga ingin dicapai atau dipromosikan ke luar juga supaya lebih banyak gitu.
Karena kan kalau misalnya dari luar kan itu akan menambah devisa bagi negara, karena nanti nilai tukar uangnya juga semakin banyak gitu, semakin banyak pundi-pundi mata uang asing yang masuk ke Indonesia. Nomor 4 adalah kelembagaan kepariwisataan. Ini apa sih yang ingin dicapai? Yaitu regulasi dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan. Jadi harus jelas gitu regulasi dan mekanisme operasionalnya supaya kegiatan kepariwisataannya berjalan lancar gitu. Itu ya, jadi udah tahu ya 4 misi pembangunan kepariwisataan. Next slide ya. Nah, sasaran pembangunan nasional. Yang pertama adalah jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau WISMAN. Jumlah kunjungannya harus lebih banyak dari tahun ke tahun ya. Terus jumlah pergerakan wisatawan Nusantara. Nah, pergerakan wisatawan Nusantara juga harus diperhatikan. Jadi nggak hanya ke situ-situ aja, tapi harus lebih luas gitu. Karena Indonesia juga punya banyak daya tarik wisata, makanya pergerakannya juga harus menyebar dan menyeluruh gitu. Kemudian jumlah penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara. Semakin banyak wisman yang datang ke Indonesia, semakin banyak pertukaran mata uang asing ke Indonesia. Nah, itu kan menjadi devisa dan sangat baik bagi perekonomian Republik Indonesia. Selanjutnya adalah jumlah pengeluaran wisatawan Nusantara. Jadi jumlah pengeluaran wisatawan Nusantara juga harus diperhatikan seperti itu. Yang terakhir adalah produk domestik bruto di bidang kepariwisataan. Nah, selanjutnya, pembangunan daya tarik wisata. Nah, ini ada 3 poin. Yang pertama adalah daya tarik wisata alam, yaitu ada gunung, laut, danau, sungai. Kemudian ada daya tarik wisata budaya, yaitu desa wisata, tari-tarian, festival, itu. Terus yang ketiga adalah daya tarik wisata buatan manusia, seperti taman bermain dan kebun binatang. Jadi ini dibagi 3 ya, daya tarik wisata itu. Yang pertama itu kan tadi alam, itu yang pure gitu. Daya tarik wisata tersebut berasal dari alam, jadi bukan dibuat, juga bukan berupa budaya, jadi lebih ke pemandangan. Makanya yang natural gitu, yang seperti tadi dibilang, contohnya gunung, kita main ke gunung kan itu kan wisata alam, kita main ke sungai juga wisata alam, ke pantai juga wisata alam gitu. Terus daya tarik wisata budaya itu contohnya ya itu tari-tarian, atau kalau di Bali itu kan banyak budaya-budaya yang benar-benar asli gitu dan benar-benar menarik untuk dipelajari gitu. Tari-tariannya, budayanya itu kan benar-benar menarik untuk dipelajari. Makanya banyak wisatawan yang datang ke Bali, karena Bali bukan hanya alamnya aja yang indah, udah jelas itu kan alamnya indah, tapi budayanya juga menurut aku berpengaruh banyak. Karena sepengalaman aku ketika ke Bali itu, ketika aku pergi ke Bali Utara atau Bali Timur, di situ kan pantai-pantainya memang masih belum terkenal di wilayah selatan, tapi di sana tuh budayanya benar-benar kental banget, kental banget. Contohnya di Karangasem, di situ ketika aku lihat wilayah sekitar gitu, pemukiman warga itu benar-benar khas Bali banget. Jadi kayak tidak menemukan feel itu, suasana tersebut, ambience tersebut di tempat lain. Ketika aku di Jawa nggak menemukan gitu, hanya ada di Bali gitu. Benar-benar wah ini budayanya kuat banget dan masih mempertahankan budayanya gitu. Terus yang poin nomor 3, wisata daya tarik buatan manusia itu ya contohnya kayak Ancol, Dufan, terus ada ya apa ya Trans Studio Mall kayak gitu. Trans Studio itu buatan manusia, jadi dibuat
oleh manusia supaya orang-orang datang. Jadi pada awalnya itu bukan daya tarik wisata, tapi dibuat oleh manusia menjadi sebuah daya tarik wisata. Gitu. Jadi pembangunan daya tarik wisata dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya. Selanjutnya adalah pembangunan aksesibilitas. Pertama, pengembangan sarana transportasi, kemudian pengembangan prasarana transportasi, yang ketiga adalah pengembangan sistem transportasi yang mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi pariwisata. Kemudian pembangunan pemasaran pariwisata. Ada 4 poin juga. Yang pertama, pengembangan pasar wisatawan. Yang kedua, pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata. Yang ketiga, pengembangan citra pariwisata. Yang keempat adalah pengembangan promosi pariwisata. Pengembangan pasar wisatawan diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global. Selanjutnya, pengembangan citra pariwisata. Peningkatan pemosisian citra pariwisata nasional di antara para pesaing didasarkan kepada kekuatan utama meliputi 1. Karakter geografis kepulauan, 2. Nilai spiritual dan kearifan lokal, 3. Keanekaragaman hayati alam dan budaya, dan keempat adalah kepulauan yang kaya akan rempah-rempah. Jadi inilah kekuatan yang dimiliki oleh Indonesia gitu. Jadi geografisnya kan kita kepulauan, makanya disebut Nusantara atau negara maritim karena benar-benar banyak pulau-pulau yang bahkan tidak dihuni oleh penduduk gitu. Jadi masih natural gitu. Dan itu tuh adalah potensi bagi Indonesia gitu. Terus nilai spiritual dan kearifan lokalnya juga masih kental gitu. Nggak seperti di wilayah asing, misalnya dari luar negeri, wilayah Eropa atau Amerika, mungkin kearifan lokalnya udah nggak terlalu, karena sudah terlalu global gitu, sudah budaya-budayanya udah modern di sana tuh. Kalau di sini kan masih ada beberapa yang benar-benar masih menggusung kearifan lokal gitu. Terus keanekaragaman hayati alam dan budaya. Indonesia itu mempunyai banyak banget keanekaragaman dari mulai budaya, bahasa. Di Indonesia aja udah banyak berapa suku kan? Maksudnya ada banyak suku gitu di Indonesia. Terus ada juga banyak satwa atau flora dan fauna yang nggak ada di negara-negara lain, contohnya Komodo seperti itu. Terus di Papua juga ada banyak satwa-satwa dan flora yang benar-benar unik gitu, khas gitu, yang susah dicari di tempat lain. Dan nomor 4 itu kepulauan yang kaya akan rempah-rempah. Nah, ini kan jadi alasan bagi penjajah waktu dulu datang ke Indonesia, yaitu karena di sini tuh banyak banget rempah-rempah gitu yang dicari oleh mereka. Makanya ini akan menjadi, 4 ini akan menjadi nilai yang kuat gitu, atau kekuatan utama untuk bersaing dengan kompetitor pariwisata lainnya gitu. Selanjutnya, masih ada 5 lagi, satu lagi ikon-ikon lain yang dikenal luas baik secara nasional maupun internasional gitu. Jadi ikon-ikonnya contohnya mungkin Borobudur, Prambanan, itu kan benar-benar ikonik banget gitu. Terus ada pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata.
Nah, strategi untuk mengembangkan kemitraan pemasaran terpadu meliputi 1. Keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata nasional. 2. Strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan, dan wisatawan. Kemudian pengembangan promosi pariwisata. Penguatan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Indonesia di luar negeri dilakukan melalui fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi pariwisata Indonesia di dalam negeri dan pelaku promosi pariwisata Indonesia yang berada di luar negeri. Gitu. Wah, udah deh. Segitu dulu untuk presentasi aku tentang Riparnas atau Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011. Nanti bakal ada part 2-nya atau mungkin part 3-nya, karena banyak ya poin-poin pasal-pasalnya pun lebih dari 50 pasal. Jadi kalau untuk dijadikan satu presentasi itu bakal panjang banget, makanya aku rangkum dan dibagi ke beberapa part. Gitu. Jadi terima kasih sudah membantu saya untuk belajar mempresentasikan dan belajar merefresh dan mengingat kembali apa yang saya pelajari, dan doakan juga supaya SKB saya lancar di bulan inilah atau enggak bulan depan sih kayaknya, bulan depan SKB saya lancar dan bisa menjadi bagian dari insan pariwisata seperti itu. Terima kasih semuanya. See you on part 2.